Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu fresh graduate, demikian dan Bapak Ibu honorer, di mana Bapak Ibu sedang menantikan jadwal resmi pendaftaran dan seleksi P3K maupun CPNS di tahun 2024 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini ada hal penting yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu terkait dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai pendaftaran CPNS yang dimulai 20 Agustus, di mana kuota formasi tersedia 250.407 formasi. Bapak Ibu, disampaikan bahwa pendaftaran ini dimulai pada tanggal 20 Agustus. Artinya ini 2 hari lagi Bapak Ibu ya. Jadi seluruh Bapak Ibu fresh graduate, demikian dan Bapak Ibu honorer, bersiap-siap dari sekarang untuk mengumpulkan segala berkas dan dokumen yang dibutuhkan pada saat mendaftar nantinya melalui akun SSCSN masing-masing pelamar. Supaya lebih jelas, mari kita ikuti informasi berikut dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Jakarta, rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS akan dimulai dibuka pada 20 Agustus hingga 6 September 2024 sebagaimana jadwal yang telah dirilis oleh pemerintah. Saat pendaftaran resmi dibuka, calon pelamar nantinya dapat melakukan pendaftaran melalui laman sscsnbkn.go.id. Pemerintah menyediakan 250.407 formasi calon pegawai negeri sipil atau formasi CPNS. Dalam waktu tak lama lagi, pemerintah juga akan membuka rekrutmen pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K untuk menuntaskan penataan tenaga non-ASN atau honorer yang kini dalam proses verifikasi. Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Menpan RB Abdullah Azwar Anas, mengungkapkan kesempatan menjadi abdi negara terbuka luas bagi putra-putri terbaik bangsa. Karena itu, sebelum pendaftaran dimulai, calon pelamar dihimbau untuk mempersiapkan diri dengan mencermati syarat dan tata cara pendaftaran CPNS 2024. Tahun ini terdapat 250.407 formasi yang kita sediakan untuk talenta-talenta baru, lulusan perguruan tinggi terbaik atau istilah fresh graduate. Formasi ini terbagi untuk instansi pusat 114.706 dan instansi daerah 135.701, ujar Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas di Jakarta pada Kamis 15 Agustus 2024. Anas menuturkan calon pelamar diminta aktif mencari informasi dari sumber yang terpercaya seperti website dan media sosial resmi milik Kementerian Pan-RB, Badan Kepegawaian Negara atau BKN, maupun instansi pemerintah yang akan membuka rekrutmen CPNS atau rekrutmen calon pegawai negeri sipil 2024. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini tentunya Bapak Ibu fresh graduate demikian dengan para honorer dihimbau untuk bersiap-siap ya menyongsong pendaftaran dan seleksi CPNS maupun P3K di tahun 2024 tahun ini. Menteri Anas menambahkan bahwa pengadaan calon aparatur sipil negara 2024 tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan PNS, namun juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Secara bertahap, nanti akan dibuka rekrutmen P3K untuk kelanjutan penataan tenaga non-ASN atau tenaga honorer pada tahun 2024 yang saat ini sedang proses verifikasi dan validasi. Segera kami umumkan untuk rekrutmen P3K
bila proses verifikasi dan proses validasi tuntas jelas Anas selaku Menteri Pan-RB. Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan kebijakan pengadaan PNS tahun anggaran 2024 melalui keputusan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kepmen Pan-RB yang nomor 320 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pengadaan PNS tahun anggaran 2024 dan Kepmen Pan-RB nomor 321 2024 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan PNS tahun anggaran 2024. Jenis kebutuhan pada pengadaan PNS tahun 2024 terdiri dari kebutuhan umum dan kebutuhan khusus. Ya, jadi ini ada dua hal Bapak Ibu ya, kebutuhan umum dan kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus ini diperuntukkan bagi penyandang disabilitas, kemudian cum laude, kemudian diaspora, berikutnya putra-putri Papua, putra-putri Kalimantan, serta putra-putri daerah 3T atau daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal. Untuk fresh graduate, kita buka peluang yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Karena tahun ini jumlah rekrutmen CPNS-nya relatif lebih besar dibanding sebelumnya, imbuhnya. Berdasarkan Surat Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 5419-B Datar KS.04.01-SD-K 2024 perihal jadwal seleksi pengadaan CPNS tahun anggaran 2024, pengumuman seleksi dilakukan oleh setiap instansi pemerintah pada 19 Agustus sampai 2 September 2024. Sementara untuk pendaftarannya sendiri dimulai pada tanggal 20 Agustus sampai dengan 6 September 2024. Jadwal seleksi ini dapat diunduh melalui ya website resmi www.bkn.go.id atau bisa dicari Bapak Ibu ya. Jadi di channel ini juga sudah kita sharekan jadwal pendaftaran sebagaimana telah diterbitkan oleh BKN Bapak Ibu ya. Jadi silakan dilihat dan dicek bahwa memang pada tanggal 20 akan dimulai pendaftaran jadwal ya atau jadwal pendaftaran maupun seleksi P3K 2024. Demikian dengan CPNS. Menteri Anas menegaskan bahwa dalam pelaksanaan rekrutmen CPNS dipastikan tidak akan ada celah kecurangan. Seluruh tahapan seleksi CPNS mulai dari pendaftaran, pelaksanaan seleksi, tahapan seleksi CPNS, mulai dari pendaftaran, pelaksanaan seleksi dengan CIT, hingga penentuan kelulusan, sudah terintegrasi dan terkomputerisasi. Jadi tahapan seleksi seperti menutup celah kecurangan dan praktik calo, jadi tidak ada satupun pihak yang dapat membantu kelulusan kecuali diri peserta sendiri. Pungkas Anas selaku Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Demikian informasinya, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu yang sudah menyaksikan informasi ini. Sharekan kepada rekan dan teman yang lain supaya mereka tidak ketinggalan informasi. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.